Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus? Kami harapkan kita semua dalam keadaan baik-baik saja dalam jamahan, lawatan, perlindungan yang datang dan berasal daripada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama memulaikan hari ini, kami ingin mengajak kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan akan sabda firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami panggil sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami datang menghampiri tahta hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur dan berterima kasih atas jamahan lawatan pemeliharaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami sampai saat ini. Dan saat ini sebentar lagi kami ingin bersama-sama membuka, membaca, dan merenungkan akan sabda firman-Mu. Kami mohon Engkau memimpin kami dalam kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu, percaya dan melakukannya. Demikian juga Engkau urapi hamba-Mu pada saat ini, sehingga hamba-Mu dapat berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita bersama-sama baca dan renungkan pada hari ini, yaitu diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu 1 Korintus pasal 12, ayat 4 sampai dengan yang ke-11, di bawah perikop rupa-rupa karunia tetapi satu roh, yang demikian bunyinya. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata karunia di dalam Alkitab itu memiliki pengertian pemberian, terutama pemberian yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia. Karunia itu bukan upah atas hasil usaha manusia atau pekerjaannya yang baik, melainkan itu semata-mata diberikan oleh Allah untuk pembangunan tubuh Kristus atau gereja. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di jemaat Korintus, karunia ini ternyata digunakan dengan salah oleh mereka yang menerima karunia roh tersebut. Terjadi kesombongan dalam jemaat. Mereka yang menerima karunia roh justru membanggakan karunia-karunia yang mereka miliki dan mereka terima, dan memandang rendah orang-orang yang tidak menerima atau memiliki karunia tersebut. Nah, untuk itu Rasul Paulus dalam bagian surat yang dituliskan kepada jemaat Korintus
Itu surat yang pertama menjelaskan kepada mereka, teristimewa dalam nas kita pada hari ini, bahwa tidak selayaknya mereka yang menerima akan karunia-karunia ini memegahkan diri, namun mempersembahkan apa yang telah mereka terima untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi sebenarnya tujuan karunia tersebut diberikan adalah untuk pembangunan jemaat sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Karunia untuk bernubuat, hendaklah mereka bernubuat. Mereka yang mendapat karunia untuk berkata-kata penuh hikmat, gunakanlah itu. Atau menerima karunia pengetahuan, mengadakan mujizat dan sebagainya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, Rasul Paulus mengajarkan agar apa yang diterima, yang datang dan berasal daripada Tuhan, jangan disombongkan, tetapi gunakanlah itu dengan baik agar nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apabila kita telah menerima pemberian yang datang dan berasal daripada Tuhan, mari kita pergunakan untuk kebaikan. Janganlah kita menggunakan untuk sesuatu yang salah, apalagi untuk kejahatan. Contohnya, kecerdasan kita, gunakanlah itu untuk membuat kemajuan, untuk membuat sesuatu yang berguna. Janganlah kecerdasan itu digunakan untuk merugikan orang lain, untuk menyakiti orang lain, untuk melakukan hal-hal yang jahat. Karena hal itu akan mengecewakan Tuhan kita dan kita akan menerima pertanggungjawaban atas itu semua. Allah memberikan kepada kita berbagai kemampuan dan kelebihan, baik kelebihan fisik atau jasmani, materi dan sebagainya, adalah untuk hal-hal yang baik agar nama Tuhan boleh dipermuliakan. Jadi pergunakanlah itu baik di dalam gereja maupun luar gereja, dan bukan untuk hal-hal yang buruk. Kemudian yang kedua, saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup dan kehidupan kita, janganlah kita menjadi orang yang sombong sehingga memandang orang lain yang tidak memiliki, tidak mempunyai seperti apa yang kita miliki, sehingga orang lain menjadi dipermalukan. Mari apapun yang kita miliki, punyai harta, kekayaan, materi, kelebihan fisik, jasmani, persembahkanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan jangan disalahgunakan untuk kesombongan, keangkuhan, atau menindas orang lain. Sehingga hidup dan kehidupan kita tidak jadi berkat. Tapi persembahkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami panggil sembah dalam Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan sabda firman-Mu tadi. Biarlah kiranya sabda firman-Mu tadi boleh tertanam kuat dalam hati dan kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami ingin berdoa bagi pemerintah bangsa kami, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Biarlah kiranya Engkau memberkati. Biarlah melalui mereka, bangsa, negara kami, daerah kami, boleh dibawa kepada arah yang baik, penuh dengan damai sejahtera, sukacita, dan kelimpahan. Demikian juga kami berdoa untuk daerah-daerah yang saat ini mengalami konflik, terlebih di daerah Papua. Kami berdoa agar Tuhan boleh memberkati, agar masalah di sana dapat segera terselesaikan dengan baik. Demikian juga ya Tuhan di daerah Poso, kami berdoa Tuhan juga berkenan memberkati
agar penanganan masalah di sana juga boleh dapat segera teratasi. Bapa dalam Tuhan Yesus, kami juga berdoa saat ini, jikalau bangsa negara kami, daerah kami sedang menghadapi dan masih menghadapi yaitu pandemi COVID-19, biarlah kiranya Tuhan memampukan pemerintah kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka agar mata rantai penyebaran COVID-19 ini dapat segera diputuskan. Demikian juga masyarakat dapat mendukung akan setiap program rencana yang dilakukan oleh pemerintah. Ya Tuhan, kami juga berdoa saat ini untuk warga jemaat kami yang ada di Dirung Linggin. Biarlah Tuhan juga boleh memberkati mereka yang ada di sana. Damai sejahtera, kasih penyertaan Tuhan selalu terjadi dalam hidup dan kehidupan mereka. Demikian juga iman pengharapan mereka semakin tinggi, semakin terarah kepada Tuhan. Biarlah persekutuan mereka oleh kasih Tuhan semakin bertumbuh, berkembang, dan di dalam itu semua nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Engkau memberkati program-program penata layanan yang ada di jemaat ini. Engkau memberkati pekerjanya, pendetanya, guru sekolah minggu, panatua, diakon, dan siapa saja yang terlibat di dalam pelayanan untuk puji hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau jauhkan mereka dari kuasa setan iblis kegelapan, dari perpecahan, perselisihan, amarah, hal-hal yang buruk. Biar sungguh di dalam persekutuan mereka ada sukacita, kebahagiaan. Mereka boleh bertumbuh dalam iman dan pengharapan hari demi hari semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami satukan doa kami saat ini dengan doa yang pernah Tuhan ajarkan. Dan saat ini kami bersama ucapkan demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kalian punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.